Hai guys, jangan lupa subscribe channel YouTube Kinsha Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel with me Kinsha Official. Oke guys, hari ini kita berintelektual. Kalau misalkan biasanya kita itu cuma main gamers dan lain-lain, sekarang aku bakal live streaming sesuai dengan janji aku. Karena hari ini kebetulan aku ada ujian kuliah, mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Nah, jadi aku tuh pengen kalian tuh tahu gimana kalau aku tuh ngerjain tugas, gimana pusingnya aku. Dan kalian harus bantuin aku doa karena ini pasti nanti kalau udah selesai kalian komen lah di bawah menurut kalian aku tuh kayak gimana gitu ya. Oke guys, langsung aja. Jadi salah satu mata kuliah di semester 7, karena aku jurusannya hukum, itu ada mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Nah, mungkin buat temen-temen yang masih masih SD, masih SMP, masih SMA, kakak ngomong apa sih, itu tuh mata kuliah apa sih? Ya pokoknya nanti kalian bakal tahu dari pertanyaan-pertanyaan yang bakal dikasih sama dosennya aku. Pokoknya yang terhormat Pak dosen juga, kalau misalkan Bapak tiba-tiba nonton, semoga tiba-tiba nilai aku dikasih A gitu ya kan. Aduh ngarep. Oke, langsung aja guys, daripada kita kebanyakan ngomong, kebanyakan openingnya, langsung aja kita open. Ini aku udah buka, aku udah pakai laptop ya guys ya. Nanti aku bakal tampilin di layar soal yang dikasih dosennya aku. Oke guys, langsung aja ya. Oke, jadi soal pertama, ini soalnya panjang juga. Oke, aku baca ya. Sistem peradilan pidana sangat diharapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan sehingga tercipta keamanan, ketertiban, dan ketentraman di kalangan masyarakat. Namun, dalam bekerjanya sistem peradilan pidana terkadang dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang tidak saja dapat mengganggu terciptanya tujuan yang diinginkan tersebut. Oke. Melainkan pula dapat menjadikan sistem peradilan pidana sebagai faktor kriminogen. Menurut Anda, oke guys, jadi ini soalnya guys, ini yang harus benar-benar kita kita pikir di otak nih. Jangan sampai salah tangkap soalnya apa, nanti kita jawabnya apa, udah panjang-panjang salah lagi. Menurut Anda, masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini? Oke, itu satu pertanyaannya, masalah yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana. Dan bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut. Jelaskan pendapat Anda dengan argumen yang tepat. Oke, berarti ini soalnya ada dua ya guys ya. Kita klasifikasikan soalnya ada dua, dan kita harus jelasin bagaimana pendapat Anda. Nah, kalau misalkan ditanya pendapat Anda, kita nggak usah capek-capek googling kayak gitu. Oke, aku langsung aja jawab. Nanti apa yang aku ketikkan akan aku tampilkan di layar. Oke, nomor satu ya, seputar permasalahan sistem peradilan pidana. Oke, kalau aku tuh kayak cenderung tiba-tiba kepikiran di otak aku tuh teorinya Lawrence M. Friedman, yaitu tuh ada tiga. Yang pertama itu struktural, substansi, dan kultur. Nah, mungkin kalau misalnya kita menerapkan di berbagai bagian yang dibagi oleh Lawrence ini, bisa kita terapkan dengan permasalahan yang ada di sistem peradilan pidana. Contoh di struktural, yang aku pahamin ya ini ya. Ini sambil diketik juga nanti. Sebenarnya kalau menurut aku, kalau di struktural, kalau di masalah sistem peradilan pidana itu terletak di aparat penegak hukumnya. Kan kalau kita pahami sistem peradilan pidana, maka yang kita kaji itu adalah dari lembaga penyidik dan penyidikan atau di lembaga kepolisian, kemudian juga lembaga penuntutan atau di kejaksaan, terus juga ada di putusan pengadilan, ini ada dari hakim ya. Kemudian juga ada lapas juga, termasuk salah satu yang dikaji oleh sistem peradilan pidana. Nah, kalau secara strukturalnya, maka kita lihat dalam masalah yang dihadapi sistem peradilan pidana, kita pecah lagi ya menjadi berbagai poin. Yang pertama itu di kepolisian. Kepolisian itu menjalankan fungsi penyidik dan penyelidikan. Nah, di sini tuh yang bikin permasalahan itu sebenarnya kalau menurut aku ya, fakta di lapangan itu ketidakpahaman dari, aku tidak ingin menyinggung siapapun, tapi mungkin ada beberapa lah, karena ini fakta yang terjadi, ketidakpahaman dari anggota penyidik dan penyelidikan itu mengenai apa sih hak mereka, apa sih kewajiban mereka, apa sih kewenangan mereka, dan akhirnya tuh mereka bercampur aduk. Contohnya kayak gini, contohnya tuh dalam praktek penyidikan itu dalam artian
untuk membuktikan memahami bukti permulaan yang cukup. Nah, ini karena pemahaman yang salah dari penyidik, ini tuh menyebabkan kayak banyaknya orang-orang yang tiba-tiba ditangkap kayak gitu loh. Padahal mereka tidak memahami apa sih yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Ini contoh ya, bukti permulaan cukup masalah dalam sistem peradilan pidana. Kalau misalkan dalam pasal 17 KUHP, KUHAP, bukan KUHP ya, KUHAP, mohon maaf. Kalian bisa buka pasal 17 dan pasal 1 ayat 14 KUHAP-nya juga. Di sini itu dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu memang seseorang itu memang benar-benar bisa ditangkap atau ditahan ketika ditemukan bukti yang mengindikasikan mereka itu tuh melakukan sebuah perbuatan atau tindak pidana kayak gitu. Dan kalau kita lihat lagi alat bukti, dibilang alat bukti yang cukup itu ditemukan minimal 2 alat bukti. Misalkan memang adanya saksi, kalau misalkan ada pelaku pencurian nih, dia nyuri di suatu tempat, kemudian tiba-tiba ada yang melihat, ada saksinya, kemudian ditemukan misalkan nanti alat curinya itu nanti sepeda motornya ketinggalan atau gimana kayak gitu, gugup. Nah, itu kan bisa jadikan alat bukti. Nah, ini bisa jadi alat bukti permulaan yang cukup kayak gitu, karena ada saksi dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau tidak ditemukan saksi ini tadi, tiba-tiba polisi asal tangkap, menurut aku ini menjadi masalah ya dalam suatu sistem peradilan pidana, karena sudah tidak sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Oke, ini baru satu ya. Terus juga dari segi penuntut umum juga di sini aku melihat adanya disparitas yang tinggi dalam menuntut terdakwa. Kalau menurut aku ini juga solusinya itu disparitas itu kan kayak memang di dalam undang-undang itu misalkan dihukum 5 tahun penjara, kemudian nanti penuntut itu bisa di bawahnya menuntut 2 tahun penjara karena tidak ada minimum dan maksimum. Tapi menurutku ini sangat penting karena putusan hakim nantinya juga akan sesuai dengan apa yang dituntut oleh penuntut umum. Maka seharusnya penuntut umum itu memiliki prinsip equality before the law. Karena masa sih kalau misalnya kayak koruptor yang yaitu tuh korupsi berbagai banyak merugikan keuangan negara kayak gitu kan, dengan miliaran bahkan mungkin kerugiannya atau bahkan sampai triliunan, dibandingkan dengan pencurian atau perampokan kayak gitu. Itu tuh kalau kita lihat statistiknya itu tuh kalau mereka hukumannya ya 2 tahun kayak gitu. Kayak ini nih kayak kok ada yang salah gitu, ada yang samurong kayak gitu dalam hal ini menurut aku. Jadi kayaknya memang harus ada equality before the law, disesuaikan ya, koruptor ya harus disesuaikan dengan hukumannya yang layak. Kalau misalkan dia di penjara ya mungkin penjaranya harus lebih tinggi gitu. Masa koruptor disamakan dengan pencurian sendal? Masa ada juga kan kasus yang dulu tuh kayak seorang nenek yang mencuri buah kakao dihukum 2 tahun penjara. Nah, itu kan sama aja kayak kasusnya yang lain-lain kayak gitu. Kita lihat kasus-kasus EKTP dan lain-lain. Oke, lanjut, ini terlalu panjang ya nanti jawaban aku. Nanti pokoknya aku tulis di sini jawaban aku dari pertanyaan dosen aku. Kemudian dari lembaga hakim. Nah, ini kan kalau hakim ini sebenarnya sih sekarang tuh kalau semenjak aku udah magang di pengadilan tuh kayaknya bersih kayak gitu. Tapi aku nggak tahu kan apa yang terjadi di belakangnya. Tapi aku pengen menyoroti dari prinsip pembuktian, karena kita ini sebagai masyarakat biasa, kita itu tuh nggak bisa menguji apakah sesuatu yang sudah terbukti itu tuh memang benar-benar sah secara hukum atau tidak. Nah, kita tuh sebagai masyarakat itu tidak punya mekanisme untuk menguji hal itu kayak gitu. Akhirnya masyarakat ya cuman tunduk dan patuh aja sama apa yang diputuskan oleh hakim. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi juga. Kemudian di lapas, teman-teman tahu kan lapas Indonesia itu terlalu penuh, over kapasitas juga. Nah, di sini juga menurut aku juga adanya pengabaian hak dan kewajiban warga binaan yang terlanggar akibat ketidakpemahaman. Di sini juga ketidakpemahaman aparat LP atau sipir dalam menjalankan tugasnya. Masa kayaknya mereka tuh harusnya bertindak proporsional, refleksional terhadap narapidana dalam hal tindak pidana tertentu. Ini terlihat banget di lapas itu. Kalau kayak ngeliat lapas narkotika kayaknya tuh kayak penuh kayak gitu. Terus juga kalau kita lihat sidaknya Mata Najwa itu, masa ada beberapa lapas yang bisa dibeli kayak gitu lapasnya, diperbesar kamarnya,
Jadi bedanya dia tuh lapas sama anak kos tuh bedanya apa gitu, narapidana kayaknya sama aja kayak gitu. Ya gitulah hukum yang ada, yang terjadi. Oke, jadi karena bapaknya tadi minta argumentasi, kayaknya aku cuman menyerahkan secara struktural, kan secara struktural aja sudah panjang, dan insya Allah ini sudah mencakup semuanya. Semoga ini apa yang diinginkan oleh bapak. Terus juga kalau menurut aku secara argumentasi, sebenarnya permasalahan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana, baik itu dari tingkat penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, bahkan sampai proses eksekusinya itu pastinya memiliki problem ya. Ya wajar lah ya. Kemudian hal ini juga penyebabnya itu juga berbeda-beda, baik itu dari aparat penegak hukumnya, substansi hukumnya, maupun ketidaktahuan kita sebagai masyarakat. Karena kita kan masyarakat awam nih, kita nggak tahu, aduh aku terkena kasus, aku harus apa dan apa, aku nggak tahu kayak gitu. Ini termasuk salah satunya di kultur tadi yang aku sebutkan di teori law reinforcement. Tapi di sini aku soroti adalah di teori di bagian strukturalnya yang aku jelaskan, baik dari kepolisian, penuntutan, dan juga pengadilan, sampai juga kepada lembaga pemasyarakatan. Oke, lanjut ya ke soal nomor 2, karena ini udah 11 menit. Oke, nomor 2, permasalahan anak di dalam sistem peradilan pidana saat ini menjadi perhatian yang serius di semua kalangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak USPPA diharapkan mampu menangani permasalahan yang menyangkut anak, khususnya bagi anak berhadapan dengan hukum di Indonesia. Bagaimana kedudukan, pertanyaannya 1, bagaimana kedudukan anak di dalam sistem peradilan pidana? Oke, karena bapaknya di awal sudah menyebutkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, jadi kita itu nggak perlu jauh-jauh searching dan kemana-mana, tinggal kita buka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ini sudah aku buka di laptop ya guys ya. Dia menanyakan bagaimana kedudukan anak di dalam sistem peradilan pidana. Oke, dalam undang-undang ini coba teman-teman buka pasal 1 ayat 3, 4, dan 5. Di situ ada kedudukan anak dalam sistem peradilan pidana, bahwa anak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, anak yang berhadapan hukum. Yang pertama adalah anak yang berkonflik dengan hukum, atau ini adalah pelakunya adalah pelaku anak, misalkan anak di bawah umur melakukan pembunuhan. Terus juga anak yang menjadi korban, ini korbannya misalkan anak di bawah umur menjadi korban tindak pidana tertentu. Dan juga di sini anak di bawah umur yang menjadi saksi. Oke. Nanti bakal aku tampilin di layar. Lanjut, ini nomor 2, apa yang menjadi poin penting di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum? Oke, poin penting yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Ini agak panjang juga jawabannya ya guys ya. Kalau menurut aku, kalau misalnya ini tadi kita baca ya di undang-undangnya ini tadi, bahwa ternyata di dalam undang-undang ini ada kekhususan-kekhususan tertentu, baik itu dari tata cara penanganan anak, baik dari segi hukum formil maupun hukum materialnya. Nah, menurutku ini poin penting ya dalam undang-undang ini. Oke, kemudian juga di pasal 5 USPA, di sini juga dalam penanganan anak, penegak hukum itu wajib mengutamakan keadilan restoratif, kemudian juga adanya diversi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga menghindari stigmatisasi terhadap anak sesuai dengan hukum. Mengapa jawabannya kayak gini teman-teman? Karena di pasal 5 USPA ini memang menyebutkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap anak harus menggunakan pendekatan restoratif justice, di mana di sini anak memang menjadi perhatian utama untuk mencapai sebuah keadilan, kemudian juga melalui diversi-diversi yang akan dijelaskan di pasal-pasal sebelumnya. Nah, ini tidak ditemukan dalam undang-undang yang lain teman-teman. Ini salah satunya ada di ada di UU SPA ini tentang peradilan anak ini. Maka menurutku ini adalah poin penting yang ada dalam penanganan anak di sini ya. Terus juga adanya penempatan khusus di lembaga pembinaan khusus anak LPKA. Oke, di sini nanti ketika anak itu mungkin sudah diproses dan dieksekusi hukumannya misalkan penjara, kalau misalkan narapidana biasa ditempatkan di lapas, lembaga pemasyarakatan. Kemudian kalau anak ini khususnya ditempatkan di LPKA, lembaga pembinaan khusus anak. Nah, mungkin nanti di dalamnya juga berbeda dengan narapidana yang lain kayak gitu.
Oke, lanjut pertanyaan ke C ya. Ini ketiga, poin 2, poin C. Dalam UU SPPA dikenal model penanganan anak dengan mengedepankan penerapan diversi dan restoratif justice. Jelaskan maksud kedua pendekatan tersebut. Oke. Kalau dalam UU SPPA ini, aduh teman-teman, biasa tipe susah lah. UU SPPA ini yang dimaksud diversi dan restoratif justice adalah, teman-teman bisa buka pasal 6-nya. Yang pertama, diversi itu adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar pengadilan pidana untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak. Penyelesaian perkara di luar proses pengadilan ini salah. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses. Oke teman-teman, jadi intinya yang dimaksud dengan diversi ini adalah pengalihan proses penyelesaian perkara. Kalau yang sebelumnya, ketika terjadi perbuatan pidana, kita menyelesaikan melalui proses jalur pengadilan. Nah, tapi kalau menggunakan diversi ini, kita bisa menyelesaikan perkara anak, maksudnya itu di luar pengadilan. Nah, ini untuk apa? Yang pertama itu untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi yang tadi aku sebutkan juga. Terus juga menghindari perampasan kemerdekaan, karena usia-usia anak itu tidak seharusnya mengalami hal-hal yang kayak gitu ya teman-teman. Bukan tempatnya lah untuk kayak berproses di peradilan pidana kayak gitu. Anak-anak masih waktunya bermain dan sebagainya. Kemudian juga di sini juga menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Nah, ini teman-teman buka di pasal 6 Undang-Undang SPPA. Kemudian juga pendekatan restoratif justice dalam USPA itu dilakukan melalui diversi. Yang pertama itu mulai dari penyidikan, mulai dari persidangan, terus juga ada proses pembinaan. Nah, inilah pentingnya menurut aku sekarang banyak dunia yang menyoroti mengenai teori-teori restoratif justice. Nah, salah satunya di Indonesia diterapkan melalui Undang-Undang Peradilan Anak. Nah, lebih lengkapnya teman-teman baca sendiri di undang-undangnya, sebenarnya udah jelas gitu. Dan jadi untuk nomor 2 ini walaupun pertanyaan yang panjang tapi mudah menjawabnya karena kita punya acuannya di Undang-Undang Peradilan Anak ini tadi. Oke, lanjut. Ini apa yang menjadi hal positif, kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan diversi dan restoratif justice di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut aku restoratif justice itu merupakan kayak pendekatan untuk mencapai sebuah keadilan, di mana menggunakan pendekatan lebih mengutamakan kepada korban, pelaku dan sebagainya. Nah, ini dilakukan dalam peradilan anak itu dilakukan melalui diversi kayak gitu. Jadi sebenarnya restoratif justice sama diversi itu menjadi satu sebenarnya dalam undang-undang ini. Ini kalau pemahaman aku ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku beberapa kelebihan dan kekurangan yang kita temukan dalam restoratif justice. Yang pertama, dengan adanya pendekatan restoratif justice ini, kita itu mengenal prinsip the best interest of the child. Jadi kita tuh lebih mengutamakan kepentingan anak kayak gitu. Gak ego kita sebagai, oh ini dia loh korban, seharusnya dia itu pelaku pembunuhan, seharusnya dia itu dipenjara, dihukum mati dan sebagainya. Bukan kayak gitu teman-teman. Itu bukan wilayahnya restoratif justice kayak gitu. Kita lihat, oh anak ini kepentingan seperti apa, harusnya digimanain. Nah, itu tuh menurut aku hal yang bagus lah menurut aku dalam pendekatan restoratif justice, apalagi diterapkan dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Kemudian juga di sini menitik beratkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku serta korban, terutama untuk penanganan anak. Nah, ini penting juga ya teman-teman. Jadi pelaku sama korban itu ada keseimbangan, karena nanti dalam restoratif justice mereka akan dipertemukan dan kayak dimediasi kayak gitu ya. Terus juga ada mekanisme peradilan pidana yang proses pada pemidanaan, yang awalnya kita proses untuk pemidanaan sesuatu itu kemudian berubah menjadi kesepakatan. Jadi mereka yang sebelumnya dipidana berdasarkan putusan hakim kemudian menjadi kesepakatan antara pelaku dan korban. Jadinya hasilnya itu menimbulkan keadilan kayak gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan keadilan restoratif justice. Selanjutnya adalah mengenai kekurangan. Pasti ada kekurangan kan dalam sesuatu. Nah, ini kekurangan yang aku temukan ya teman-teman. Salah satunya kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang dari berbagai pihak ketika restoratif justice diterapkan. Karena menurut aku tidak semua masyarakat
paham mengenai restoratif justice. Jadi mungkin nanti ada beberapa orang atau beberapa faktor yang mungkin nanti akan mengintimidasi si korban ataupun si pelaku ketika melakukan proses restoratif justice ini, teman-teman. Kemudian juga ikut campur dari berbagai pihak, karena di sini masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi dan sebagainya. Belum instrumen-instrumen penegakan hukum yang lain. Mungkin ini nanti kekurangannya akan menghambat dari segi teknis pelaksanaan proses peradilan pidana anak. Terus juga substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan restoratif justice secara lengkap. Jadi kayak acuan, kayak menurut aku sih aparat penegak hukum aja masih banyak yang belum paham apa sih restoratif justice itu. Apalagi mereka nggak punya kayak surat-surat SK atau apa buat prosedur mereka untuk menjalankan tugasnya kayak gitu. Nah, mungkin ini nanti akan menjadi kendala kalau memang di Indonesia belum ada regulasi tertentu bagaimana sih seharusnya restoratif justice itu diterapkan. Nah, menurutku ini sih kendala juga sih. Terus juga partisipasi masyarakat belum maksimal, mungkin ini juga karena alasannya ketidaktahuan masyarakat ya. Terus juga belum ada regulasi yang memadai juga. Oke, lanjut. Pertanyaan ini banyak banget ya, satu soal tapi pertanyaannya beranak. Apakah undang-undang SPA sudah cukup menjadi landasan dalam setiap penanganan anak berhadapan dengan hukum saat ini? Berikan analisis Anda secara cermat mengenai gejala kenakalan anak yang akhir-akhir ini terjadi dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengantisipasi hal tersebut. Oke, jadi ini menurut aku sih undang-undang SPA itu sebenarnya belum cukup ya teman-teman, karena sebenarnya di undang-undang SPPA sendiri itu dia masih kayak memerlukan regulasi pendukung. Kalian baca aja di pasal-pasal di UU SPA, dia itu kayak memerintahkan untuk membuat nanti peraturan pemerintah, peraturan presiden kayak gitu. Nah, salah satunya yang diminta oleh undang-undang SPA itu sendiri itu tuh pemerintah diwajibkan untuk membuat 6 materi dalam bentuk peraturan pemerintah dan 2 materi dalam bentuk peraturan presiden. Nah, ini aku nggak tahu teman-teman, jadi 8 ini berarti 8 muatan materi ini udah dibuat apa belum? Kalau menurut aku kalau ini sudah dibuat dan dibuat oleh pemerintah itu maksud aku yakin USPA sudah cukup ya teman-teman. Kalau menurut aku, tapi kalau misalkan ini belum dibuat, setidaknya ini disempurnakan dulu baru membuat regulasi yang baru kayak gitu. Oke, tadi Bapak minta menganalisis gejala kenakalan anak dan solusinya. Kenakalan anak itu kan bisa disebabkan dari berbagai faktor ya teman-teman. Bisa dari faktor internal, baik itu dari keluarga ataupun karena ekonomi, kekurangan kasih sayang, terlalu dimanja dan sebagainya. Itu kan faktor-faktor yang memunculkan terjadinya kenakalan-kenakalan. Maka di sini aku menulis gejala-gejala yang biasanya itu seperti anak-anak yang suka berkelahi. Itu termasuk ya teman-teman, ngebolos di sekolah. Terus juga nanti kemudian meningkat menjadi bentuk pelanggaran seperti mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM, termasuk pelanggaran ya teman-teman. Terus juga mengambil barang orang tua tanpa izin. Ini hal kecil ya walaupun punya orang tua, tapi kalau itu terus-terus dilaksanakan atau dilakukan oleh anak, takutnya menjadi sebuah kebiasaan, malah mencuri orang lain, malah jadi tindak pidana kan gitu. Terus juga nanti malah jadi kenakalan khusus seperti adanya seks bebas, penyalahgunaan obat dan sebagainya. Menurutku beberapa gejala atau kenakalan anak di atas itu bisa diatasi dengan berbagai cara juga. Yang pertama dari internal ya, kita melakukan pendekatan itu dari keluarga, dari orang tua. Untuk memperhatikan bagaimana sih anak aku karakternya gimana sih, mentalnya seperti apa kayak gitu, secara psikis seperti apa, dan lingkungan anak kita itu tuh bagaimana. Menurut aku itu penting sekali orang tua untuk mengetahui, untuk mengantisipasi terjadinya gejala-gejala atau pelanggaran anak kayak gitu. Kemudian juga pendidikan, ini baik secara formal, informal, melalui pondok pesantren. Pendidikan formal juga bisa penanaman karakter dari guru-guru. Dari pondok pesantren juga ada banyaklah kitab-kitab salaf yang bahas tentang akhlak dan sebagainya. Terus juga ini juga membangun komunikasi yang baik terhadap anak. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya jawaban yang aku kasih ke bapaknya. Semoga memuaskan dan ini yang diinginkan dari bapak buat dijawab kayak gitu. Oke teman-teman, karena ternyata durasinya sudah terlalu panjang, aku akhiri dulu. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Kinsha Official. Oke guys, bye bye.